Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini dengan berharap kepada Allah pahala yang besar, dengan berharap Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan berharap Allah angkat derajat kita semua, kita melanjutkan kajian kita, pembacaan dan pembahasan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, yang pada kesempatan ini kita memasuki bab baru, yakni tentang bab al-fidyah. Bab al-fidyah. Fidyah yang Allah wajibkan bagi orang yang mencukur rambut kepalanya. Hadisnya dari Abdullah bin Ma'qil radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jalastu ila Ka'ab ibn Ujrah, aku duduk di samping Ka'ab bin Ujrah, fasa'altuhu anil fidyah, dan aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Faqal, kemudian beliau menjawab, nazalat fiyya khassatan, ada satu ayat yang turun khusus tentangku, wa hiya lakum ammatan, dan ayat ini secara umum untuk kalian. Humiltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibawa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan sakit. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi, sedangkan kutu berserakan di wajahku. Ini beliau sakit ya, sakit kepala sampai kutunya itu berjatuhan di wajah beliau. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma ara, au ma kuntu ura al-jahda balagha bika ma ara. Aku tidak pernah melihat penyakit yang separah dari apa yang ada padamu. Jadi penyakitnya sangat parah yang dirasakan oleh Ka'ab bin Ujrah saat itu. Kemudian Rasul SAW memerintahkan untuk mencukur rambut kepalanya.
Kemudian Rasul bertanya, atajidu syatan, apakah engkau memiliki satu kambing, maksudnya untuk disembelih bayar fidyah. Fakultu la, aku menjawab tidak. Faqal, kemudian Rasul berkata, kalau begitu sum thalathata ayyam, puasalah 3 hari, au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfa sa', setiap orang miskin diberi setengah sa'. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yut'ima faraqan baina sittah. Rasul merintahkannya untuk memberi makan 6 orang miskin dengan faraq. Au yuhdi syatan, atau menyembelih kambing. Au yasum thalathata ayyam, atau puasa 3 hari. Hadis yang mulia ini, ikhwan Allah muliakan, berbicara tentang fidyah, atau salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang melanggar melakukan pelanggaran dalam ibadah haji, ya, di antaranya menyukur rambut, dan ini disebut dengan mahduratul ihram, hal-hal yang dilarang yang tidak boleh dilakukan dalam ihram, ya. Di sini Abdullah bin Ma'qil radhiyallahu anhu berkata, aku duduk mendekati Ka'ab bin Ujrah untuk bertanya tentang fidyah. Dijawab oleh Ka'ab bin Ujrah, ada satu ayat yang turun berkaitan dengan itu, dan ayat ini turun tentangku secara khusus, yakni surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 196, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Disebutkan di sini larangan mencukur rambut. Allah Ta'ala berfirman, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sehingga hewan hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Ini larangan ngambil rambut, cukur rambut ketika ihram, kecuali sudah selesai, ya, di tanggal 10 Zulhijjah dia lempar jumrah, boleh habis itu mencukur apa? Rambut. Sebelum itu tidak boleh. Ya, sebelum itu tidak boleh. Kemudian Allah menghabarkan pada kita di Al-Baqarah 196, faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adzam min ra'sihi, ada gangguan di kepalanya, itu boleh mencukur, ya, tapi dia bayar fidyah. Fa fidyah, fidyahnya disebutkan di sini, pertama puasa, atau sedekah, atau menyembelih. Ada 3. Ini pilihan. Dijelaskan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ketika Ka'ab bin Ujrah mencukur rambut beliau karena sakit.
sampai kutuknya itu berjatuhan di wajah beliau, sakitnya parah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencukur rambutnya dan bayar fidyah. Kata Rasul, atajidu syatan, engkau punya kambing? Ya, kata beliau, lah, tidak. Kalau begitu puasa 3 hari. Ya, kalau begitu puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin, satunya setengah sok. Jadi sedekah dengan 3 sok. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, untuk memahami hal ini, Anda akan ulang dari awal tentang rukun haji, wajib haji, kemudian mahdzuratul ihram, dan fidyahnya apa saja. Dimulai dari umrah. Umrah ada berapa rukun? 3 rukun. Yang pertama ihram, kedua sa'i, ketiga tawaf. Kedua tawaf, ketiga sa'i. Jadi umrah cuma 3 rukun: ihram, tawaf, dan sa'i. Kemudian wajib umrah ada 2. Yang pertama, lakukan ihram dari miqat, dan yang kedua tahallul. Ini sudah kita bahas. Kemudian tentang rukun haji. Rukun haji ada 4. Rukun haji ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, dan keempat wukuf. Wukuf di Arafah tanggal 9. Makanya Rasul bilang al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Jadi bedanya rukun umrah sama haji ada 1. Ya, kalau umrah 3, ihram, terus apa lagi? Tawaf, terus sa'i. Kalau haji tambah 1, wukuf. Berarti umrah tidak ada wukufnya. Ya, kalau antum umrah seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, itu enggak ada wukufnya. Ustaz, kan ada city tour, ya city tour nggak wukuf umrah, ya main lihat Arafah balik lagi, qabla zuhur sudah balik, antum nggak wukuf. Tapi kalau haji ada berapa? 4. 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 wukuf. Berikutnya tentang wajib haji. Wajib haji ada 7. Kalau wajib umrah ada berapa tadi? 2. Sekarang wajib haji. Wajib haji ada 7. Yang pertama ihram dari miqat. Yang kedua, cukur rambut, cukur pendek atau botak ketika tahallul. Yang ketiga, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Ini penting ya, karena banyak orang melakukan pelanggaran. Ada yang wukufnya tidak di Arafah, ada yang wukufnya nggak sampai terbenam matahari, padahal wajib.
ya, sampai terbenam matahari pastikan baru keluar Arafah. Ini wajib. Kalau enggak antum sembelih dam. Ya. Yang keempat, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Di malam ke-10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah. Ini wajib. Yang tidak wukuf, tidak mabit di Muzdalifah malam 10 Dzulhijjah, dia bayar dam. Dan bisa jadi hajinya nggak mabrur. Ya. Kata ulama, banyak orang yang haji ingin mabrur tapi nggak melakukan kewajiban-kewajiban haji. Ya. Tidak wukuf di Muzdalifah, wukufnya di hotel. Daripada susah, tidak mabit di Muzdalifah, mabitnya di hotel. Ini muskilah. Ya. Yang kelima, melempar jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah. Ketika melempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah, ikhwan, jangan menyepelekan hal ini. Ada orang-orang sehat, coba wakilkan saya. Gimana antum mau umrah, mau mabrur, haji mau mabrur, antum wakilkan. Kecuali kalau memang tidak bisa sama sekali, ya, sakit, baru boleh diwakilkan. Tapi kalau sehat, bersantai-santai, ya. Kata Syekh Utsaimin, gimana mau mabrur? Yang keenam, mabit bermalam di Mina di hari tasyrik, yaitu malam 11, malam 12 dan malam 13. Ya, ini wajib. Jadi jemaah haji itu malam 11, malam 12, malam 13 mabit di mana? Di Mina. Bagaimana hitungan mabit? Ulama menyebutkan hitungan mabit itu harus melebihi setengah malamnya. Harus melebihi setengah malam. Kalau malamnya ada 10 jam, harus lebih dari 5 jam. Ada sebagian kita jalan-jalan keluar, mabitnya cuma sejam 2 jam, balik lagi ke hotel transit, ngapain? Ya. Yang namanya mabit, ya mabit, bermalam di Mina. Ya, Ustaz, tendanya nggak nyaman, sabar. Semua nggak nyaman, akhi. Ya, dan itu harus diperbaiki memang. Apalagi jamaah, sebagian jamaah kita yang reguler, ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Jadi mabit di Mina selama malam tanggal 11, 12, 13 ini hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ada 2 jenis dalam mabit di Mina, bisa ngambil nafar awal, bisa ngambil nafar tsani. Apa yang dimaksud dengan nafar awal? Nafar awal itu antum mengambil malam 11, malam 12. Ya, kemudian kalau antum mau ngambil nafar awal, misalkan nafar awal ini antum setelah itu mau ke hotel transit misalkan, ya, meninggalkan Mina. Syaratnya antum harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya, jadi setelah zawal kita kan lempar jumroh. Jumroh pertama, wusta dan Aqobah. Sebelum matahari terbenam harus sudah meninggalkan apa? Mina. Tapi kalau tidak meninggalkan Mina, antum harus
lanjut sampai mabit di malam ke 13, besoknya ngelempar jumroh lagi. Habis lempar jumroh baru antum tinggalkan apa? Mina. Jadi ada nafar awal, ada nafar tsani. Ya. Yang ketujuh, tawaf wada'. Tawaf wada'. Ini juga perhatikan nih tentang tawaf wada'. Banyak yang nggak paham tentang tawaf wada'. Tawaf wada' itu tawaf perpisahan. Namanya wada', perpisahan. Rasulullah SAW itu memerintahkan bagi siapapun yang orang meninggalkan Baitullah untuk melakukan tawaf wada'. Itu. Dan setelah tawaf wada, aturannya tidak tidur di hotel lagi, langsung pulang. Kalau habis tawaf wada antum tidur lagi di hotel, antum mengulangi lagi tawaf wadanya. Berikutnya yang kesalahan yang terjadi di jamaah haji itu melakukan safar sebelum tawaf wada. Ya, sebelum tawaf wada jalan ke Mina, ke Jeddah, jalan kemana lagi? Ke Taif. Ya. Ini banyak keluar fatwa dari para ulama seperti si Abdul Razak, ya. Itu mengatakan orang mau ke Taif, tawaf wada dulu. Karena dia mau meninggalkan apa? Mekah. Nah itu. Jadi banyak jamaah yang keliru dalam hal ini. Habis selesai itu jalan-jalan ke Kornes, jalan-jalan ke Jeddah, belum tawaf wada, nggak boleh. Ya. Berikutnya kita masuk ke mahdurat al-ihram. Mahdurat al-ihram, larangan-larangan ihram. Larangan ihram kita bagi 3 ya. Yang pertama, larangan ihram untuk laki-laki dan wanita. Yang kedua, larangan ihram khusus untuk laki-laki saja. Dan larangan yang ketiga untuk perempuan saja. Ada larangan-larangan ihram, yang larangan ini jatuh kepada laki-laki dan wanita. Apa saja? Yang pertama, jima. Yang pertama, jima. Yang kedua, turunan jima, bercumbu. Yang ketiga, melakukan akad nikah atau menikahkan. Melakukan akad nikahnya terlarang, atau menikahkan orang, menikahkan anak sendiri, menikahkan orang lain, ya. Misalkan antum menjadi naib, jadi penghulu di sana, nikahkan orang boleh nggak, akhi? Nggak boleh. Atau nikahkan anak, nggak boleh, ya, ketika ihram. Kemudian larangan berikutnya, yang keempat, memakai minyak wangi. Ini untuk laki-laki, untuk wanita. Berikutnya, mencukur rambut. Mencukur rambut. Ini larangan buat laki-laki, buat wanita. Berikutnya, motong kuku. Bukan motong tangan. Motong tangan apa motong kuku? Motong kuku, ya. Berikutnya, berburu. Berburu. Ini larangan untuk laki-laki dan perempuan. Pertama apa? Bercampur, jima. Yang kedua, bercumbu. Yang ketiga, melakukan akad nikah. Ya, nggak boleh tuh laki-laki atau perempuan melakukan akad nikah. Atau laki-laki menikahkan. Ya.
Kemudian yang keempat, memakai minyak wangi. Yang kelima, mencukur rambut. Yang keenam, potong kuku. Baik. Ya, berlaku untuk haji dan umrah. Boleh. Setelah sa'i dan tahallul boleh. Ya. Sekarang larangan untuk laki-lakinya saja. Memakai pakaian selain pakaian ihram. Sebagian ulama menyatakan memakai pakaian yang berjahit, ya kan? Memakai pakaian selain izar dan rida, selain pakaian ihram, atau istilahnya banyak ulama mengatakan memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya memakai pakaian yang disebutkan di hadis Rasulullah SAW yang kita sudah bahas. Ketika ada sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, apa yang dilarang oleh orang ihram dari memakai pakaian? Ya kan, kata Rasul, nggak pakai komis, imamah, ya, sirwal, kemudian apa lagi, burnus, ya, sepatu, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, menutup kepala, itu bagian dari itu ya, berarti ya, menutup kepala yang menempel ke kepala, menutup kepala yang menempel ke kepala. Jadi nggak boleh kita nutupin kepala. Tapi kalau pakai payung boleh enggak? Boleh. Pakai payung enggak? Pakai payung boleh. Sebagian dari kaum muslimin tidak boleh pakai payung. Bahkan dulu ada mobil enggak ada atapnya. Ya. Baik. Sekarang larangan ihram untuk wanita khusus. Selain larangan yang tadi ya. Memakai cadar yang pertama. Memakai apa? Cadar. Yang kedua memakai sarung tangan. Jadi wanita ketika ihram nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan. Terus gimana kalau ada laki-laki? Lakukan seperti yang dilakukan sama Aisyah, ditutup pakai jilbabnya sendiri. Nah, larangan-larangan ini, ikhwanya Allah muliakan, terbagi menjadi 4 dalam masalah fidyah. Larangan-larangan ini terbagi menjadi 4 dalam masalah apa? Fidyah. Yang pertama disebutkan sama Syekh Utsaimin untuk akad nikah. Orang yang melakukan akad nikah. Beliau berkata, "Laisa fihi fidyah." Tidak ada fidyahnya. Tidak ada fidyahnya. Jadi kalau ada orang melakukan ihram kemudian melakukan akad nikah, ini tidak ada fidyahnya. Tapi kalau dia sengaja main-main berdosa, akhi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jima, ini ada konsekuensinya. Apabila dilakukan sebelum tahallul awal, apabila dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak. Kemudian wajib mengqadha di tahun depan, tahun berikutnya. Antum menunggu lagi 30 tahun lagi. Ya. Selain itu, bayar fidyah. Apa fidyahnya? Menyembelih
onta. Lihat, kata ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, al-jima' fil haji qabla tahallul al-awwal fihi badanah. Jima' dalam haji sebelum tahallul awal, maka fidyahnya adalah menyembelih onta, bukan kambing, tapi onta. Ya. Taib. Apa yang dimaksud dengan tahallul awal? Jadi tahallul itu dalam haji ada dua, ikhwan. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ya. Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan tahallul awal? Apa yang dimaksud dengan tahallul tsani? Kalau bisa jawab boleh pulang. Yang bisa jawab UAS, ini UAS. Ujian akhir semester. Atau antum udah masuk UAS ya? Yang kuliah belum? Bulan-bulan ini ya. Siapa yang bisa jawab? Dilakukan setelah umrah? Bukan. Nah. Sahih. Iya. Taib. Tahallul awal itu melakukan dua hal dari yang tiga. Kalau tahallul tsani, tiga-tiganya selesai. Di tanggal 10 Zulhijjah ada berapa amalan? 4 ya. Lempar jumrah, jumrah Aqabah, kemudian nyembelih hewan, haji, kemudian tawaf, ifadah, dan diantaranya mencukur rambut. Ya. Kalau belum melakukan dua, ini namanya belum tahallul awal. Ya. Jadi kalau misalkan antum nih lempar jumrah Aqabah, ya, kemudian cukur, ini sudah tahallul awal namanya. Ini namanya tahallul awal. Kemudian kalau antum tawaf ifadah, berarti sudah tahallul tsani. Bisa dipahami ya bedanya ya? Kalau ada orang berjima sebelum tahallul awal, hajinya rusak, fasad. Kemudian dia harus qadha, ngulang tahun depan. Ya. Kemudian yang ketiga, nyembelih onta. Baik. Pertanyaannya, gimana jimanya setelah tahallul awal? Kalau setelah tahallul tsani nggak masalah, ya tidak? Ini masalahnya jima setelah tahallul awal, setelah melakukan dua hal dari tiga hal itu. Baik. Ulama mengatakan yang melakukan jima, ya ada ikhtilaf antara ulama, ya. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu mengatakan dia nyembelih kambing, hajinya sah. Tapi nyembelih apa? Kambing. Mazhab Maliki dan ada salah satu dari pendapat Syafi'iyah nyembelih onta juga. Nyembelih apa? Onta. Itu kalau melakukannya setelah tahallul apa? Awal. Kalau setelah tahallul tsani enggak ada masalah, bebas antum. Iya. Kalau misalkan antum sudah tahallul awal, ya boleh antum pakai pakaian untuk tawaf biasa, tapi belum boleh jima. Kalau seandainya jima, damnya kambing.
Ya, seperti itu. Ada khilaf memang di antara ulama, ada perbedaan pendapat. Nah, bisa dipahami ya, ini masalah jima, masalah bercampur. Jenis fidyah yang ketiga, fidyah berburu. Fidyah apa? Berburu. Fidyah berburu itu disebutkan di surat Al-Maidah hukumnya ayat 95. Namanya fidyahnya jazaul mithli. Nama fidyahnya jazaul mithli. Ana sengaja pelan-pelan supaya antum catat, ingat ya. Supaya kita keluar dari majelis ini paham. Antum nggak usah manasik lagi, udah paham. Ya, ini pentingnya belajar haji umroh. Ana sangat miris dengan sebagian yang berangkat haji dan umroh yang modalnya modal nekat tanpa modal ilmu. Dan sekarang lebih parah lagi karena tidak ada pembimbing banyaknya. Subhanallah. Tahun 2025 ini Anda dapat informasi banyak jamaah yang tidak ada pembimbing. Berantakan. Gimana tuh yang baru-baru? Alhamdulillah Anda punya keluarga yang haji tahun sekarang. Kontak-kontakannya sama mana? Ustaz, gimana Kurnedi? Ya, saya bilang begini, oh begini. Lempar jumroh, Anda bilang harus ini. Gini. Dan kasihan banyak jemaah yang tanpa pembimbing, karena kotanya sangat terbatas dan dibatasi. Yang sudah ada visanya dia nggak keluar, ya tidak. Subhanallah. Dan yang berangkat, muskilahnya yang berangkat di antara petugas yang belum ngerti haji juga, ya banyak Pak ya. Itu belum ngerti haji, digilir berangkat, gimana mau bimbing, pelangap-pelongo, ya. Ini yang harus kita pahami sehingga kita dengan belajar begini jadi ingat, oh begini yang dilakukan, oh begini. Makanya mungkin setelah selesai ini, Anda mau ngajak antum jalan ke pondok haji, ya, pagi lah ya, kita pagi kumpul, Anda akan jelaskan dari awal sampai akhir, sekalian praktek, ya, di Pondok Gede Pak ya, Pondok Gede. Kapan maunya? Hari Ahad atau Sabtu lah, ya, Ahad atau Sabtu pagi, Insya Allah. Antum bisa tanya-tanya langsung praktek, enak di situ. Ya. Iya, insya Allah Pak. Kita antum bikin panitia kecil, nah kita berangkat sana. Ya. Terus antum siap pakai pakaiannya, pakai ihram, ya, insya Allah. Kalau ini selesai, atau nggak usah selesai, ya. Iya. Subhanallah. Iya. Kasihan. Iya. Luar biasa emang tahun ini. Tantangan. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan tahun depan enggak terjadi lagi. Baik. Antum melihat surat Al-Maidah ayat 95. Al-Maidah ayat berapa? 95. Coba buka Al-Maidah 95.
95. Kita santai aja belajarnya ya, pelan-pelan ya. Oh, sudah azan Isya ya. Isya dulu. Azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Dikit lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, ikhwan. Kita terus belajar ya, thalabul ilmi, supaya kita tahu tentang syariat agama kita. Ya. Ini sama seperti belajar manasik sebenarnya. Dan sangat disayangkan yang haji atau umrah itu manasiknya sekali, 2 kali. Ini enggak cukup. Ya. Harus sering. Apalagi yang belum tahu sama sekali tentang haji. Ya. Lihat ayat 95 dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika sedang melakukan ihram. Ini larangan dari Allah. Larangan berburu, membunuh hewan buruan ketika sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammida, barang siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, apa fidyahnya, tebusannya? Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa 'adlim minkum. Ini fidyahnya. Fidyahnya adalah menebus seperti hewan yang diburu, yang ditentukan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Hadyan balighal Ka'bah, sebagai hadyu yang dipersembahkan sampai ke Ka'bah. Ya. Jadi ditentukan nanti antum nih manah dan buru burung onta. Kata ulama, kalau burung onta itu sama fidyahnya harus atau sama seperti memotong onta, tebusannya. Ya. Karena ada kemiripan antara burung onta sama onta, lehernya panjang. Ini ulama bilang begitu. Ya, dan yang menentukannya ulama yang ahli dalam masalah ini berapa gitu. Bunuh apa? Kambing. Ada kan gitu. Ya. Kemudian au kafaratun ta'amu masakin. Kalau enggak ada hewan sebagai tebusannya, bayar kafarat seharga misalkan antum tadi burung onta, seharga onta. Ya. Serahkan fulusnya, beli makanan untuk orang-orang miskin. Terus yang ketiga, awadlu dzalika siyamah, atau melakukan puasa. Maksudnya puasanya gimana? Puasanya dihitung 1 hari 1 mud. Berapa nih biaya? Ya, setelah diperkirakan sama ahlinya, antum misalkan mengeluarkan sekian. Di jumlah berapa mud? 1 mudnya sehari puasa untuk bayar itu. Kalau misalkan onta berapa mud tuh? Ya, banyak sekali. Ya nggak, sanggup nggak puasa panjang gitu? Ini bagi yang memburu dan membunuh binatang buruan ketika ihram. Nah, itu. Ya, ini yang dijelaskan sama Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah 94. Ya, ini fidyah bagi orang yang berburu dan membunuh hewan buruan. Ayat berapa? Al-Maidah 95 bukan 94.
95. Ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Yang keempat ini baqiyatul mahzurat. Baqiyatul mahzurat itu larangan-larangan selain yang 3 tadi. Selain akad, nikah, ya kan? Selain apa lagi? Jima. Selain apa lagi? Berburu. Dan banyak ya larangan ini ya. Baik. Larangan-larangan selain yang 3 di atas, fidyahnya memilih dari salah satu yang 3 di hadis ini. Memilih salah satu dari 3 di hadis yang disebutkan di hadis Ka'ab bin Ujrah. Kalau ada kambing, sembelih kambing, ya. Kalau nggak bisa, memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskinnya berapa sok? Setengah sok. Kalau nggak sanggup, apa? Puasa berapa hari? 3 hari, bukan 6 hari, 3 hari, ya. Salasata ayyam. Ya, Ustaz, yang puasa 10 hari apa? Puasa 10 hari bukan ini. Puasa 10 hari itu, ya, yang Allah bilang tilka asyaratun kamilah, ada juga di Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 196, ya. Itu bagi orang yang melakukan haji tamattu, dia tidak mendapatkan hewan untuk hadyu. Baru puasa 10 hari, 3 di Mekah, Saudi, sisanya di Indonesia, 7 harinya di Indonesia. Dan Allah bilang tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Ini hukum jangan kelibet-libet, karena banyak orang fatwa bayar dam, bayar dam, bayar dam. Enggak mesti bayar dam, enggak mesti nyembelih kambing, enggak. Antum melihat kesalahannya di mana, kesalahannya apa, ya kan? Banyak orang memudah-mudahkan, bayar dam, bayar dam, bayar dam. Lihat hukumnya, perinciannya, ya. Wukuf, iya. Sahih, sahih. Betul, betul. Iya. Kalau tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Karena Rasul bilang al-hajju Arafah. Gitu. Kalau wukufnya tidak sampai terbenam matahari, tidak melakukan kewajiban, dia sembelih. Ya, ini subhanallah memang banyak yang harus diperbaiki. Anak waktu tahun 2023 itu bertemu dengan beberapa jamaah. Ada satu jamaah dia nggak ngerti mana jumroh Aqobah yang mana, nggak paham. Saya bilang lempar jumroh belum? Saya nggak tahu jumroh di mana. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kasihan. Oleh karena itu, ikhwan Allah menjadikan kita harus belajar. Terus jangan malu bertanya kalau kita nggak tahu. Ya, terus tahu ilmunya. Jangan berangkat cuma modal fisik doang. Fisik doang berangkat, kemudian nggak tahu ilmunya. Betul ulama bilang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal, ya. Nah, ada yang mabit di Mina kemudian melempar jumrohnya sebelum zawal, ada juga, kan mestinya setelah zawal,
Setelah waktu zuhur ke atas baru lempar jumrah. Semua ada aturannya. Ya. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita sudah selesai beberapa materi, kita lanjut ke mana? Ya, Pondok Gede. Kapan antum terserah, Anda siapkan waktunya. Ya. Ya. Kita praktek. Nggak harus selesai. Anda kira nggak harus selesai. Ya, kita duduk bahas dulu, ngulang sebentar, habis itu kita praktek langsung. Supaya lagi bahas, kita praktekkan ingat. Gitu ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apakah daftar haji zaman sekarang ini mengandung goror? Dan kalau goror, apa hukumnya? Ini pembahasan, Anda akan bahas tersendiri mungkin ya, tentang goror dalam haji. Tidak semua haji dikatakan ada gorornya. Ya, kemudian juga antum daftarnya bagaimana? Ya. Terus mampu enggak? Kan mampu, haji itu terikat dengan apa? Kemampuan. Ya. Mungkin kalau untuk amannya antum kumpulkan, kalau ada rezeki dari Allah untuk ngambil haji plus. Itu lebih dekat jaraknya. Ya, itu lebih aman. Kalau haji reguler kan panjang. Tapi juga kan kita nggak boleh putus asa. Kita diajarkan sama Islam boleh putus asa enggak? Enggak boleh putus asa. Iya kan? Enggak boleh putus asa kita. Antum kalau adanya segitu daftar enggak apa-apa. Daftar haji. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini putus asa itu tidak dimiliki oleh orang Islam. Apakah umroh wajib melakukan tawaf wada seperti haji? Jawabannya tidak. Umroh tidak wajib melakukan tawaf wada. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi pendapat yang kuat dan yang saya pilih, umroh tidak wajib tawaf wada. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, haji beda sama sholat ya Ustadz? Kalau sholat tidak sampai bayar denda jika melakukan pelanggaran. Ya, ya, ya. Beda sama sholat, memiliki ketentuan sendiri-sendiri seperti yang kita bahas ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Antum bisa rembukan kapan kita praktek untuk melakukan praktek ibadah haji ya, karena materi sebenarnya sudah Anda cukup sudah sampaikan. Sisanya tinggal masalah-masalah tentang apa ya, teknis, dan yang hadis-hadis berikutnya itu tentang keharaman Mekah dan yang lain-lainnya. Ya, antum bisa rembukan kapan, nanti Anda siapkan waktunya insyaallah. Tapi hari libur. Tapi kalau enggak hari libur enggak lebih bagus. Misalkan hari Selasa gitu ya. Pagi kosong kan? Ya, sepi betul. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.